Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang ketujuh itu tentang akun inventory, persediaan barang dagangan. Jadi kalau sudah, marketable security sudah, piutang sudah, persediaan. Persediaan ini akuntansinya menarik juga. Bahkan saya sarjana akuntansi dulu. Yang pertama tahun 90-an saya jadi sarjana akuntansi, itu kerjanya hanya ngurusi persediaan saja. Seorang sarjana, ya. Nggak ngurusi akuntansi yang lain, ngurusinya hanya akuntansi persediaan saja. Apa sih kerjaannya di akuntansi persediaan ini? Ternyata akuntansi persediaan itu tidak mudah antara data persediaan barang kita dengan catatan akuntansi kita. Selalu tidak sama. Pengalaman saya waktu kerja di perusahaan itu persediaan di gudang itu selalu tidak sama dengan catatan saya. Padahal saya selalu mencatat ketika ada persediaan masuk dan selalu mencatat ketika kita mengirim barang dagangan, ya, kita potong atau kita kurangi stok persediaan kita. Baik jenis A, jenis B sampai jenis yang banyak sekali. Ternyata itu selalu tidak sama. Kadang-kadang, karena kebetulan saya di perusahaan industri Baut dan Nat, ya, di Mur dan Baut, PT Timur Megastil itu begitu kita sudah hampir pulang, ya, sore begitu, tahu mesin itu sudah kerjaannya selesai, langsung ditaruh di gudang kita. Saya kebetulan ngurusi persediaan barang jadi. Belum yang persediaan bahan baku, belum persediaan. Saya ngurusi barang jadi, anak buahnya sudah banyak, ya. Padahal baru itu seorang sarjana. Kerjaannya hanya persediaan barang jadi doang. Anehnya, kita misalnya nilai persediaannya misalnya 3 ton, 5 ton, tergantung barang A 3 ton, barang B 2 ton, terus gitu. Tapi ternyata begitu itu pabrik mesin itu sudah selesai, langsung naruh ke gudang kita itu. Jadi pagi-pagi tahu-tahu banyak sekali, padahal aturannya kalau barang masuk saya ditembusin. Ada barang yang masuk dari mesin gitu, saya tambah, oh berarti barang saya jenis A bertambah sekian, jenis B bertambah sekian, dan seterusnya. Sampai jenis banyak sekali. Dulu masih manual, pakainya kartu stok begitu, ya, tebal begitu. Tapi karena sudah terlatih gitu, ya hafal. Yang menarik itu akuntansinya selalu tidak sama nilai persediaan kita di catatan kita dengan yang ada di gudang kita, di nilai persediaan secara fisik kita. Itu setiap minggu kita bikin laporan nilai persediaan kita, itu selalu tidak sama. Apalagi setiap bulan, apalagi setiap tahun. Stok opnamnya itu betul-betul dilakukan dengan baik. Nah, apa yang menjadi menarik di dalam akuntansi atau pelaporan nilai persediaan ini di dalam laporan keuangan agar benar laporan persediaan kita? Nah, coba bayangkan kalau barang tahu-tahu ada ke kita. Kita kan nilainya sekian, padahal di catatan belum dicatat karena belum ada laporan. Kalau secara normal di siang hari ada sih tembusan kita. Nah, itu tuh masuk ke situ, ya. Kebetulan memang kalau di pabrik itu memang struktur organisasinya dan job deskripsinya, sistem otorisasinya itu memang karena memang tenaga pabrik memang kadang-kadang kurang disiplin, ya, kurang tetap. Sehingga nilai persediaan kita itu selalu tidak sama dengan stok opnamnya, dengan nilai fisiknya. Ya, begitu juga ketika keluar. Ada barang-barang saya itu tahu-tahu nggak ada. Ternyata itu bos itu, terutama orang-orang Korea yang digaji mahal, dia tahu-tahu aja ngambil barang ini, dibutuhkan ini, langsung aja bawa forklift, dibawa barang-barang itu. Ya, kita sebagai anak buah waktu itu ya tinggal menstok opnam saja. Berapa sih akhir minggu stok persediaan kita? Sama dengan catatan. Nah, kita akan melaporkan catatan kita itu tidak hanya dalam catatan akuntansi saja, harus di stok opnam setiap minggunya, setiap membuat laporan kepada pusat, ya. Itu yang jadi masalah.
Oleh karena itu, agar kita melaporkan persediaan benar, itu kita tentu yang pertama selalu stock of none itu tadi. Biar laporan kita sama dengan aslinya atau kondisi fisiknya. Ya, karena ada penambahan, pengurangan yang tidak tercatat. Ya kalau tahu-tahu ada ya tambah ke aja, stok kita selalu sama dengan catatannya. Ya. Ada beberapa metode ya di dalam persediaan untuk menghitung nilai persediaan itu. Sakjane berapa sih nilai persediaannya? Itu bisa menggunakan metode first in first out, bisa menggunakan last in first out dan average atau rata-rata. Yang first in first out itu harga barang pertama yang masuk dikeluarkan sebagai harga pokok penjualan. Dikeluarkan pertama, kemudian yang masuk LIFO itu last in first out, yang masuk terakhir dikeluarkan pertama. Kalau metode rata-rata, harga rata-rata dari persediaan itu yang dijadikan dasar untuk keluar atau harga pokok penjualan. Sahabat muda, bagaimana sih kalau menggunakan FIFO? Saya rasa ini kita banyak di latihan ya, tapi saya jelaskan dulu biar kita latihan soalnya bisa menjadi lebih baik. FIFO itu bukan barangnya. Kalau kita misalnya menggunakan metode first in first out, kemudian kita misalnya jualan material, kemudian yang first in ada di gudang pertama, kemudian masuk lagi barang yang kedua. Kemudian bagaimana kalau first in first out? Apakah barang yang masuk pertama dikeluarkan pertama? Bukan. Barangnya boleh milih yang mana lah, boleh yang luar. Ngambil semen kalau di dalam berapa kerjaan. Yang dimaksud first in first out itu adalah harga yang masuk pertama dikeluarkan pertama sebagai harga pokok penjualan. First in, first out. Jadi misalnya begini. Kita beli sepeda motor 10 juta. Dijual 15 juta. Harga pokoknya kan 10 juta. Tapi kulaan lagi, beli lagi, sudah 11 juta per unitnya. Harga jualnya katakanlah masih 15 juta. Nah, yang dimaksud dengan first in itu yang 10 juta itu, yang masuk pertama. Harga barang yang masuk pertama 10 juta. Yang masuk kedua 11 juta. Kalau kulaan lagi 12 juta, berarti itu yang last in. Yang last in itu harga barang pembelian. Yang terakhir itu berapa. Nah, kalau menggunakan FIFO yang dijadikan harga pokok penjualannya, yang mengurangi penjualan nanti adalah harga yang masuk pertama. Kalau yang menggunakan LIFO, yang terakhir, yang masuk terakhir berapa? 12 juta per unit. Yaitulah yang dijadikan harga pokok penjualannya. Yang mengurangi penjualan itu adalah harga yang masuk terakhir. Sehingga laba kotornya beda. Kalau yang pertama kan kecil, laba kotornya pasti besar. Tapi kalau menggunakan LIFO, kan besar, 12 juta per unit. Maka laba kotornya kecil, 3 juta per unit. Kalau tadi 5 juta per unit, kalau LIFO 3 juta per unit. Makanya pemerintah melalui undang-undang perpajakan tidak mau menggunakan LIFO. Karena kalau LIFO nanti yang masuk terakhir itu harga yang tinggi. Kalau harga yang tinggi dijadikan harga pokok penjualan, maka labanya menjadi kecil. Kalau labanya kecil, pajaknya kecil, makanya kantor pajak nggak mau atau undang-undang perpajakan tidak membolehkan menggunakan LIFO. Dulu kalau di akuntansi keuangan, metode LIFO masih boleh. Ya. Sekarang SAK sudah mengikuti aturan pemerintah, yang dipakai hanyalah 2. Metode FIFO dan average. Walaupun kenyataannya, kita kalau kulaan lagi, itu tidak akan harga pertama atau rata-rata. Yang terjadi adalah harga yang terakhir. Kita kalau kulaan lagi bisa sudah 13 juta per unit. Tapi ya sudahlah, demi bangsa dan negara, karena kita harus mengikuti undang-undang, maka ikuti saja undang-undangnya, metode FIFO dan average. Jadi, metode FIFO itu adalah metode yang masuk pertama, keluar pertama. Harga barang yang pertama itu dijadikan harga pokok penjualan kalau terjadi penjualan. Kalau rata-rata, ini dibolehkan sama undang-undang. Total kuantitasnya berapa, total nilai persediaan berapa di rata-rata. Jadi total nilai persediaan dibagi dengan total kuantitas, ketemu harga per unit rata-rata. Maka kalau terjadi penjualan menggunakan harga rata-rata. Harga per unit, harga pokok penjualan per unit rata-rata.
Nanti kita lihat di dalam contoh FIFO, LIFO, dan average. Tetapi ingat, karena LIFO ini menghasilkan laba yang kecil, maka di Undang-Undang Perpajakan dan sekarang diadopsi oleh standar akuntansi keuangan, LIFO ini juga tidak disarankan untuk dipakai karena nanti toh terrekonsiliasi fiskal sama Undang-Undang Perpajakan. Sehingga langsung saja menggunakan metode FIFO dan average. Yang metode LIFO nggak dipakai. Tapi untuk pengetahuan boleh-boleh saja, karena memang de facto-nya kita kalau beli lagi adalah nanti kalau kulaan lagi, beli lagi barang dagangan, biasanya harga yang terakhir itu yang terjadi. Jadi kalau kita de facto-nya ya untungnya dari harga jual dikurangi harga belinya itu. Itu laba kotor, belum ada biaya lain-lain ya, biaya operasional dan seterusnya. Saya rasa itu pertama memang harus selalu stock of name, berapa nilainya karena memang selalu berbeda. Yang kedua, menggunakan metode akuntansi yang mana. Itu akan menentukan nilai persediaan, akan menentukan harga pokok penjualan. Begitu di FIFO dan average dan LIFO harga pokok penjualannya kan beda. Harga kulaan yang terjual ya, harga beli yang terjual. Itu kan berbeda. Laba kotornya pasti berbeda masing-masing metode. Kita coba saja. Saya rasa itu pemahaman untuk nilai persediaan. Lebih jelasnya kita masuk ke latihan soal di persediaan ini. Berapa nilai persediaan yang harus kita laporkan dalam laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Salam untuk mahasiswa.